Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari wawancara kami bersama seorang pengusaha peralatan tenis meja yang sudah berdiri sejak 8 tahun lalu. Mari kita bedah bersama wawancara kami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi awal mulanya saya berbisnis jual beli alat olahraga tenis meja itu sebenarnya berawal dari hobi, passion olahraga saya itu saya suka tenis meja. Setelah SMA saya berpuluh tahun berhenti, kembali lagi aktif setelah umur 37 tahun saya mulai pingpong lagi sekitar tahun 2008. Terus sebagai pehobi olahraga pingpong kan alat-alatnya itu ternyata kalau memang serius menjadi atlet itu mahal dan bisa dijual belikan bekas maupun barunya. Lah akhirnya saya malah jadi, kecanduan gonta-ganti alat gitu, alat batnya, karetnya, kayunya, bolanya, mejanya, itu semua ternyata bisa diperjualbelikan. Waktu itu saya pikir, saya sebagai customer tuh nggak berpikir bahwa itu tuh ternyata, mengambil keuntungan si penjual yang saya beli terus-menerus itu ternyata banyak sekali. Di kemudian hari saya baru sadar setelah sejak tahun 2007 itu 10 tahun kemudian saya beli-beli sendiri di pedagang besar di Jakarta. Ada teman di luar negeri juga. Nah, saya titip teman di luar negeri, saya punya kenalan teman di Cina sana, harganya jauh sekali. Di Jakarta aja yang notabene masih tangan pertama masuk Indonesia juga harganya ternyata jauh sekali yang saya pantau dengan harga harga ecar di Jogja. Wah, ternyata saya selama ini menguntungkan penjual banyak sekali, sekian lama. Akhirnya saya berkesimpulan, kenapa saya tidak coba masukin sendiri dari Jakarta, saya masukin dari Surabaya, saya masukin dari luar negeri sendiri. Nah, saya lakukan itu dengan niat ya untuk senang-senang dulu, untuk saya jual secara, eee, marketplace itu kan belum begitu populer waktu itu, ya mungkin sudah ada tapi nggak begitu kayak sekarang. Sudah lewat Facebook, lewat pertemanan di klub, getok tular gitu. Akhirnya ya sampai sekarang berkembang tidak hanya sebagai, user, sekarang malah saya berkembang menjadi ya pedagang besar ya. Jadi, visi yang dimiliki perusahaan ini adalah sebagai berikut, yaitu adalah menjadi toko online perlengkapan tenis meja yang terpercaya, terjangkau, dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Selanjutnya ada misi. Yang pertama ada menyediakan kebutuhan dasar perlengkapan tenis meja dengan harga yang kompetitif dan juga kualitas yang baik. Pada poin kedua, ada memberikan pelayanan yang ramah dan cepat melalui platform online. Yang ketiga, ada menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan untuk membangun kepercayaan dan loyalitas. Yang keempat, ada memanfaatkan media sosial dan marketplace untuk menjangkau lebih banyak pelanggan secara efisien. Yang kelima, ada terus belajar dan beradaptasi dengan tren digital guna meningkatkan operasional usaha. IFE, Internal Factor Evaluation, berdasarkan hasil wawancara kami dengan Pak Yuan, ya, kami mendapatkan skor untuk IFE dengan total dengan total bobot 1,00 dan nilai 2,95. Untuk selanjutnya ada EFE, External Factor Evaluation. Kami mendapatkan total bobot 1,00 dengan nilai 3,00. Nah, berdasarkan hasil dari pembobotan matriks IFE dan EFE tersebut, kita dapat memperoleh matriks 4 kuadrannya. Nah, posisi matriks 4 kuadran ini ada di posisi kuadran 1, yang artinya strategi yang cocok untuk digunakan dari bisnis ini adalah dengan cara fokus dengan pertumbuhan agresif, yaitu growth oriented strategy. Kemudian ada analisis strategi bisnis fungsional dan korporat. Strategi korporat, meskipun masih berada pada level UMKM, Azahra Sport berupaya menjalankan strategi pertumbuhan dengan menambah lini produk olahraga jenis, memperluas jangkauan geografis, dan membuka peluang kerjasama dengan klub atau sekolah. Strategi bisnis, fokus diferensiasi produk dan pelayanan. UMKM mengutamakan kualitas, edukasi pelanggan, dan interaksi komunitas dibanding sekedar bersaing harga. Strategi fungsional, pemasaran aktif di media sosial, endorsement komunitas tenis meja. Operasional, sistem pemesanan cepat dan packing efisien. Keuangan, efisiensi biaya, pembelian stok berdasarkan tren musiman. Selanjutnya ada 5 porter ya. Yang pertama ada ancaman datang baru. Itu di antara sedang sampai tinggi. Jadi industri toko online berbasis marketplace memiliki hambatan masuknya yang relatif rendah. Lalu selanjutnya ada kekuatan tawar pembeli. Ini juga sedang sampai tinggi.
pembeli memiliki banyak pilihan toko dan produk serupa di marketplace, sehingga memiliki daya tawar tinggi terutama dalam hal harga. Yang selanjutnya ada kekuatan tawar pemasok, itu berada di tingkat sedang. UMKM ini memiliki hubungan baik dengan supplier alat olahraga yang merupakan kekuatan internal. Lalu ada ancaman produk substitusi, itu di tingkat sedang. Ancaman dari produk substitusi ini kan relatif sedang. Produk yang dijual itu merupakan perlengkapan khusus olahraga tenis meja yang tidak memiliki substitusi langsung, tetapi dapat potensi peralihan minat konsumen ke olahraga lain, contohnya badminton ataupun futsal. Selanjutnya ada persaingan antar kompetitor, ini di tingkat sedang sampai tinggi. Jadi persaingan di segmen e-commerce perlengkapan olahraga ini cukup ketat, terutama dengan toko besar atau generalis yang menjual berbagai jenis alat olahraga dengan harga yang bersaing. Sekian dari kami, maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.